Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bagas Rifki Prasetyo dengan NIM J1A1200010 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan, dan judul materi yang akan saya bawakan adalah penyakit keracunan makanan pada mahasiswa di wilayah sekitar kampus. Nah, yang akan saya bahas terdapat 5 poin penting dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian keracunan makanan. Yang kedua, tahap identifikasi. Yang ketiga, tahap prioritas. Yang keempat, tahap intervensi. Yang kelima, tahap evaluasi. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap identifikasi. Tahap identifikasi ini melakukannya dengan cara observasi terhadap mahasiswa sekitar lingkungan kampus. Nah, dalam tahap identifikasi ini, saya mengacu pada teori H.L. Bloom yang diantaranya meliputi lingkungan, gaya hidup, pelayanan kesehatan, dan genetik. Selanjutnya, apa itu keracunan makanan? Keracunan makanan merupakan penyakit yang disebabkan oleh masuknya sebuah makanan yang mengandung toksin ke dalam tubuh kita. Umumnya, keracunan makanan bukanlah kondisi yang serius dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, terdapat juga resiko keracunan yang harus dapat penanganan dari dokter. Jadi, terdapat kondisi bahaya di mana keracunan tidak dapat ditangani sendiri karena gejala tersebut terlalu berat dan akhirnya kita harus melibatkan dokter. Selanjutnya adalah penyebab keracunan makanan. Keracunan makanan biasanya dapat disebabkan oleh makanan yang telah terkontaminasi organisme, bakteri, serta parasit karena tidak diketahui lebih dahulu tingkat kehigienisannya dari makanan tersebut. Nah, karena ini, biasanya mahasiswa melalaikan kehigienisan makanan sehari-harinya karena mereka pikir hanyalah dari segi praktis, tapi tidak memikirkan dampak dari makanan yang mereka beli. Nah, berikut ini ada 3 gambaran faktor resiko keracunan makanan. Yang pertama bisa kita lihat, ini adalah gejalanya seperti muntah-muntah. Yang kedua, gejalanya diare. Dan yang ketiga, sakit kepala. Selanjutnya kita masuk pada tahap prioritas. Prioritas pemecahan masalah kesehatan kali ini biasanya didominasi oleh mahasiswa karena lifestyle dan lingkungan para mahasiswa terkadang mengabaikan masalah kesehatan. Dalam tahap ini, metode yang digunakan adalah scoring teknik, di mana responden akan menjawab kuesioner yang telah disediakan. Jadi setelah mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah tahap prioritas yang menggunakan metode scoring dengan cara mengambil persentase dari kuesioner responden. Nah, berikut ini adalah diagram responden berdasarkan umum, di mana yang berumur 16 tahun ada 1 orang, yang berumur 17 tahun ada 1 orang, yang berumur 18 tahun ada 2, yang berumur 19 tahun ada 1, yang berumur 21 tahun ada 1, dan yang berumur 22 adalah 1. Nah, responden yang kami ambil sebanyak 8 responden. Nah, selanjutnya ini adalah diagram, gambaran diagram apakah makanan Anda sudah terjamin kebersihannya. Dan kenyataannya kita lihat 62,5% menjawab tidak, dan yang menjawab ya sebanyak 37,5%. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda selalu mencuci tangan setiap habis keluar rumah ataupun beraktivitas? Nah, mayoritas mahasiswa di sini menjawab tidak, yaitu sebanyak 62,5%, dan yang menjawab ya sebanyak 37,5%. Nah,
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda selalu menggunakan sabun saat mencuci tangan? Nah, di sini kita bisa lihat sebanyak 75% mahasiswa ternyata terkadang tidak menggunakan sabun ketika mencuci tangan, dan sebanyak 25% menjawab ya. Kita beralih tentang pertanyaan pengetahuan. Apakah Anda mengetahui makanan apa saja yang bergizi seimbang? Mayoritas mahasiswa menjawab ya, dan yang menjawab tidak sebanyak 37,5%. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami suatu keadaan dari sehat kemudian tiba-tiba menjadi sakit, yaitu dari gejala keracunan tersebut, di antaranya muntah, diare, dan demam? Ternyata yang kita dapatkan adalah iya jawabannya, sebanyak 100% dari keseluruhan. Selanjutnya, apakah Anda setuju keracunan makanan tidak berbahaya? Ternyata para responden ini menjawab sebanyak 87,5% menjawab tidak, dan 12,5% menjawab ya. Nah, yang berarti ini menunjukkan bahwa keracunan makanan itu berbahaya. Selanjutnya, pemilihan makanan bukan penyebab keracunan makanan. Mayoritas mahasiswa atau responden menjawab ya, dan yang menjawab tidak sebanyak 25%. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Keracunan makanan disebabkan makanan yang sudah tercemar oleh kuman atau bakteri. 100% responden menjawab ya, karena dapat kita ketahui sendiri keracunan makanan itu disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, atau kuman yang telah menempel di makanan tersebut. Selanjutnya, apakah Anda membersihkan makanan sebelum dikonsumsi? Jawabannya adalah 50-50, di mana 50% menjawab ya dan 50% lagi menjawab tidak. Untuk menghindari keracunan makanan yang cepat rusak, harus diletakkan di dalam lemari es. Jawabannya juga 50-50. Karena kita ketahui 50% dari mahasiswa dapat menjawab ya dan 50% lagi menjawab tidak. Ini juga masuk di faktor ekonomi dari mahasiswa tersebut. Ada yang punya lemari es dan ada yang tidak. Selanjutnya, mengatasi keracunan dengan cara meminum air yang banyak untuk pencernaan. Jawabannya 87,5% ya dan 12,5% tidak. Maka dapat kita simpulkan untuk mengatasi keracunan ini mahasiswa dapat menanganinya dengan sendiri, dan air putih itu dapat membantu untuk mengurangi dampak daripada keracunan makanan. Selanjutnya, keracunan makanan dapat ditangani sendiri. Untuk gejala ringan, ini 50% menjawab ya, dan untuk gejala yang mungkin agak berat, 50% menjawab tidak. Selanjutnya, keracunan makanan dapat menyebabkan kematian. Ini perspektif mahasiswa sendiri ya, di mana 70% menjawab ya, dan mereka berpikir bahwa keracunan makanan itu berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, dan sebanyak 25% itu menjawab tidak, karena menurutnya keracunan makanan ini bisa ditangani dengan sendirinya. Selanjutnya, kita masuk pada tahap intervensi. Dalam tahap intervensi ini, edukasi dilakukan dengan cara langsung atau door to door agar pesan dapat diterima dan tersampaikan dengan baik. Jadi, sistem intervensi yang kami lakukan adalah turun langsung mengedukasi para responden mulai dari pencegahan, dampak, hingga kembali ke pola makan yang sehat.
Nah, berikut ini adalah gambaran dokumentasi pada tahap intervensi. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Setelah intervensi, hal yang dilakukan adalah evaluasi. Kami melakukan pemantauan lebih lanjut. Apakah yang kami edukasikan dapat mereka aplikasikan untuk pola hidup yang lebih sehat ataupun sebaliknya. Selanjutnya, responden mulai mengubah pola hidupnya, memahami pencegahan, penyebab, dan cara pengobatannya. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Saya menarik kesimpulan bahwa mengubah pengetahuan mahasiswa tentang bahaya keracunan makanan itu memanglah mudah. Akan tetapi yang sulit ketika pengetahuan itu berbanding terbalik dengan perilakunya. Karena kembali lagi kepada individual masing-masing, apakah berprinsip hidup sehat di masa perkuliahan ataupun sebaliknya. Baik, kita sampai pada akhir dari pembahasan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.